90.1 Fast FM Magelang. Fast FM, kita kembali hadir untuk Anda keluarga Fast di langkah kita. Dan pagi hari ini seperti biasa hari Jumat jam 8 sampai jam 9 kita berdialog bersama dengan Dr. Yana Masya, remesi psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kekuatan interaksi sosial sebagai penguat kesehatan mental. Lagi-lagi harus di-upgrade biar sehat lahir batin nih pokoknya. Selamat pagi, kita sapa dulu Bu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga Fast di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Amin, alhamdulillah. Bu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Ren. Oke deh, luar biasa nih. Lagi-lagi untuk penguatan kesehatan mental tema kita kali ini, Bu. Iya, terutama terkait dengan masih karena kita belum jauh dari Hari Anak ya, Mbak Ren. Iya. Jadi ini adalah bahasan terakhir tentang bagaimana kita sebagai orang tua dan juga pendidik perlu mempersiapkan fondasi-fondasi penting kesehatan mental bagi anak-anak kita. Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan pentingnya kontrol diri atau pengembangan kemampuan anak untuk mengendalikan dirinya sendiri sebagai fondasi atau pilar kesehatan mental. Kemudian yang kedua, kita kemarin sudah membahas tentang attachment atau bagaimana kelekatan emosi itu menjadi sangat penting untuk bisa menumbuhkan pribadi-pribadi dengan self identity yang positif, ya, dengan berbasis pada attachment yang juga menimbulkan rasa aman pada anak. Dan yang terakhir, yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya anak-anak kita itu diajari keterampilan sosial atau social skill, keterampilan untuk berinteraksi sebagai dasar bagi pembentukan kesehatan mentalnya. Jadi Mbak Reni, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya mendapati kasus gitu ya, anak-anak remaja terutama saat ini yang banyak berkembang terutama di masa pandemi ya Mbak Ren, dengan PPKM, dengan terbatasnya interaksi sosial dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, atau mungkin juga dengan tuntutan akademik yang tinggi sehingga anak lebih banyak mungkin berinteraksi dengan berbagai hal yang terkait dengan akademik, tapi kemudian lupa untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata dan juga tantangan orang tua karena adanya gadget ini juga membuat anak terbatasi untuk berinteraksi sosial dengan orang-orang lain gitu, karena anak kemudian jauh lebih asik menghabiskan waktunya untuk gadget yang ada di genggamannya. Nah, ternyata kasus agorafobia atau kasus fobia terhadap orang itu meningkat Mbak Reni sekarang di kalangan remaja, termasuk kasus-kasus terkait dengan loneliness, perasaan kesepian, kemudian depresi itu juga ternyata meningkat cukup signifikan pada usia remaja. Nah, hal ini kalau misalnya tidak segera kita antisipasi atau tidak kita lakukan tindakan-tindakan preventif, dan mungkin kita sebagai orang tua atau guru menganggap gadget di kehidupan anak itu sudah cukup untuk membuat anak terhibur, anteng, bisa tidak mengganggu aktivitas orang tua saat bekerja di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini berlanjut terus-menerus, ini akan membahayakan pembentukan fondasi interaksi sosial di masa usia dini khususnya, atau sampai pada masa kanak-kanak, anak-anak ya, jadi usia SD. Jadi pembentukan di usia kanak-kanak usia dini sampai dengan SD itu menjadi satu hal yang sangat penting sebagai dasar bagi keterampilan sosial anak di masa-masa berikutnya. Nah, kenapa kok bisa interaksi sosial, atau sebenarnya kalau di dalam bahasa kita silaturahim ya Mbak Reni ya. Jadi sebenarnya hadis terkait dengan keutamaan silaturahim itu pasti sudah banyak lah, itu nanti akan lebih just kalau nanti Gus Yusuf yang menyampaikan ya, betapa silaturahim itu tidak hanya mendekatkan antar individu, tapi juga sangat berdampak positif secara pribadi gitu. Nanti mungkin kalau
pas ada kajian itu mungkin Mbak Reni bisa mengulang-ulang gitu ya, sehingga nanti bisa terrekam di dalam memori betapa secara agama pun Rasulullah sudah sangat menuntunkan pada kita betapa silaturahim itu kunci kesehatan mental, gitu ya. Jadi baik itu pada diri sendiri, memanjangkan umur, meluaskan rezeki gitu, beberapa anunya ya, termasuk tadi kemudian menjalin kedekatan antar individu satu dan individu yang lain. Nah, kenapa kalau dari sisi psikologis, kenapa kok menjalin interaksi itu sangat penting? Ternyata Mbak Reni, kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa terlepas dari kebutuhan kita untuk berbagi dan juga untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi, dorongan sebagai makhluk sosial bahwa kita punya dorongan untuk berbagi dan juga kemudian menyayangi itu dua kebutuhan yang sangat penting untuk disalurkan ataupun untuk mendapatkan pemenuhan gitu. Nah, kalau kita tidak banyak berinteraksi sejak kecil, misalnya tidak banyak berinteraksi dengan makhluk hidup bersama manusia dalam hal ini, maka pasti kemudian kebutuhan kita untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, kemudian juga kehangatan, lalu kebutuhan kita untuk berbagi itu tidak terpenuhi. Jadi padahal di dalam proses interaksi sosial di sana kita akan hubungan interpersonal ini akan banyak memproduksi hormon cinta atau hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu sangat bagus gitu ya bagi kesehatan mental kita, karena dengan adanya oksitosin dalam tubuh kita bisa menjadi lebih nyaman, bisa merasa tenang, bisa merasa damai gitu. Itu terjadi karena oksitosin di dalam tubuh kita itu terproduksi. Nah, bisa terproduksi tadi ketika kita tahu bahwa ada yang menyayangi kita, ada yang mengelus kita, ada yang memberikan perhatian pada kita, memeluk kita, mungkin menepuk pundak kita. Itu nah, hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu memang perlu diperoleh oleh anak sebagai dasar bagi dia untuk tumbuh dan berkembang sebagai makhluk sosial yang sehat. Tapi kalau anak kita terlalu banyak berinteraksi dengan gadget, maka kemampuannya untuk memproduksi hormon oksitosin ini pasti sangat minim, dan interaksi dengan gadget juga akan membuat dia tidak dapat berinteraksi dua arah gitu ya. Jadi ketika misalnya dia marah karena gadget adalah benda mati, dia bisa saja membanting atau melempar atau apapun, dan gadget itu hanya diam saja gitu. Sehingga dia tidak ada proses introspeksi, tidak ada proses untuk menyadari kesalahannya gitu. Tapi sebaliknya ketika lebih banyak anak menjalin interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka anak akan terbiasa gitu ketika ada konflik, padahal dia ingin main lagi, maka dia belajar untuk menyelesaikan konflik, belajar untuk berbaikan, belajar untuk segera melupakan dan memaafkan, sehingga kemudian dia bisa merasakan kebahagiaan lagi bermain bersama temannya gitu ya. Jadi kalau Mbak Reni lihat anak-anak yang berkembang normal, dia akan ketika berkonflik dengan temannya, misalnya orang tuanya masih ribut, anak-anaknya sudah berbaikan kembali, kayak gitu ya. Nah, ini menunjukkan proses-proses di mana anak sejak usia kecil itu dia fitrahnya memang fitrah untuk berinteraksi dan tidak tahan untuk berlama-lama berdiam diri sendiri gitu. Itu fitrahnya. Sehingga anak-anak ini pasti akan berusaha untuk bagaimana caranya, walaupun ketika mereka berkonflik dengan teman, dorongan untuk segera berbaikan itu pada anak usia dini, pada anak-anak itu pasti sangat lebih kuat dibanding dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu biasanya terhambat dengan adanya gengsi, terhambat dengan adanya harga diri, terhambat dengan adanya aku yang lebih tua atau aku yang lebih statusnya lebih tinggi dia harusnya gitu. Jadi hambatan-hambatan pada orang dewasa dan nafsu-nafsu di dalam orang dewasa yang egosentris itu jauh lebih menghambat orang dewasa untuk ke fitrah seperti masa lalu, seperti masa kecil ketika dia sangat mudah untuk memberikan maaf dan melupakan kesalahan orang lain. Nah, kemudian Mbak Ren, apa yang perlu kita lakukan supaya anak-anak kita bisa berkembang kemampuan interaksi sosialnya? Dampak buruknya tadi ya Mbak Ren di awal
saya sudah sampaikan, orang-orang yang tidak terlatih kemampuan untuk interaksi sosialnya dengan baik atau dia tidak terbiasa untuk menyelesaikan trauma dalam interaksi sosialnya, maka sangat mungkin dia mengalami kecemasan, kesanasan, panic attack ataupun berbagai macam loneliness, depresi dan juga agorafobia, ketakutan terhadap orang banyak ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini pasti sangat mengganggu dalam kehidupan orang dewasa, karena pasti kan semua orang dewasa pasti akan berinteraksi dengan orang lain yang normal ya Mbak Ren. Iya. Gitu, sehingga kalau tidak segera kita atasi, maka ini pasti akan menjadi hambatan tersendiri. Ya kalau kita bisa mendampingi anak-anak kita sepanjang hidupnya gitu, sehingga kita bisa terus menjadi bumper untuk memberikan rasa kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita harus misalnya dipundut oleh Allah lebih cepat sehingga kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita sampai mereka berusia dewasa misalnya, kalau dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, itu kan satu hal yang sangat membahayakan bagi perkembangan diri si anak itu sendiri. Dan kemungkinan nanti dia akan menjadi orang yang gagal dalam kehidupan bermasyarakatnya itu menjadi sangat besar. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan sebenarnya kalau ini kita bicara pada anak usia dini, maka berbagai macam permainan yang waktu kita kecil dulu Mbak Ren, jadi permainan-permainan tradisional waktu kita kecil dulu itu, semua permainan tradisional itu unsur penguatan interaksi sosialnya sangat tinggi, mulai dari gofat sodor, jamuran, kemudian babi pincang yang kakinya di jadi simpul satu itu ya, jadi semuanya nanti bergerak bersama-sama dengan satu kaki, lalu kemudian balap karung, kemudian juga apalagi ya, bermain karet dan lain sebagainya gitu ya Mbak Ren. Semua permainan tradisional itu kalau kita sebagai orang tua sekarang bisa tetap menyuburkan dan membuat anak-anak kita tetap melaksanakan permainan-permainan tradisional itu dengan teman sekitarnya, itu akan sangat berdampak positif itu bagi kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sosialnya. Nah, sayangnya tadi tantangan orang tua sekarang adalah karena ada PPKM, kemudian juga ditambah supaya orang tua lebih praktis, lalu anak dihadapkannya pada gadget dan televisi misalnya kayak gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan orang tua. Mungkin itu dulu Mbak Reni, kita sambung nanti setelah iklan ya. Ya, benar sekali. Baik, jadi tadi sudah ada beberapa prolog dari Yang Bu bilang bahwa memang interaksi sosial ini sangat dibutuhkan dari sejak dini gitu ya Bu ya. Betul. Iya, tantangannya nanti seperti apa? Apalagi kita kan juga harus menjaga jarak nih dengan lingkungan. Mungkin bisa dikondisikan bermain dengan keluarga begitu ya, gadgetnya ditinggalin dulu gitu ya Bu ya. Iya Mbak Reni, itu salah satu strateginya. Oke, baik, kita break dulu, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, Anda bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM, kembali hadir lagi keluarga FAS Reni sampai nanti jam 9. Kita masih berinteraksi dengan Dr. Yana Basyar, MPSI psikolog dari dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas berkaitan dengan kekuatan interaksi sosial sebagai penguat kesehatan mental. Embu masih di sana ya Bu ya? Iya. Oke. Masih standby di sini untuk berbagi ilmu sama keluarga FAS yang lain nih. Tadi sudah dijelaskan beberapa pentingnya, poin penting ketika kita memang harus mengajarkan anak untuk lebih interaksi sosialnya lebih dekat begitu ya. Tapi kan tantangannya adalah
kita masih dalam pandemi COVID-19 nih Bu, susah juga untuk membiarkan Betul, anak betul. keluar bersama teman-temannya. Alhasil ditambah juga dengan tugas-tugas yang menumpuk setiap hari, dan itu anak lebih deket sama gadgetnya nih sepertinya. Iya, betul Mbak Reni. Jadi Mbak Ren, jadi pada tantangan yang orang tua ataupun pendidik hadapi ketika dia ingin mengembangkan satu relasi yang positif pada anaknya adalah 4P Mbak Ren. Jadi kalau Barbara de Angelis, Dr. Barbara de Angelis itu beliau mengatakan dari hasil penelitian panjangnya, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang itu bisa menyebabkan interaksi sosial itu rusak gitu, dan kemudian membuat anak akhirnya menarik diri. Nah, tantangan orang tua ketika dia harus bersaing dengan gadget, kalau yang sudah terlanjur dia sehingga anaknya lebih memilih gadget karena merasa mungkin gadget itu lebih nyaman, lebih membuatnya senang dibanding interaksi dengan kakaknya atau adiknya atau orang tuanya selama masa pandemi, karena kan hanya itu yang tempat orang-orang yang bisa diajak berinteraksi. Nah, kalau di rumah itu ada 4P ini Mbak Ren, maka interaksi sosial di rumah itu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Yang pertama adalah perlawanan. Jadi kata Barbara di sini sampaikan bahwa orang-orang yang dia mengalami banyak perasaan perlawanan terhadap dirinya dari orang-orang di sekitarnya, dia pasti akan menarik diri. Gitu. Apa itu contoh perlawanan? Jadi misalnya ketika kita ada bersama-sama, lalu kemudian ada lelucon yang lelucon itu sebenarnya harapannya untuk melucu gitu ya, membuat orang-orang senang, tetapi ternyata lelucon itu lebih dipersepsi oleh seseorang sebagai satu bentuk yang melecehkan ataupun melawan secara tidak langsung melalui guyon-guyon yang disampaikan, dan itu bisa menimbulkan, kalau sampai pada diri anak itu muncul perasaan perlawanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia pasti akan menghindar dari interaksi sosial yang dijalin. Lalu yang kedua adalah perasaan marah. Nah, kalau ada orang yang merasa terancam karena dia entah itu mungkin direndahkan harga dirinya atau dihina atau apapun gitu ya, yang menimbulkan perasaan marah, maka ini juga akan kemudian membuat interaksi sosial itu rusak. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya penolakan. Jadi pada saat seseorang anak misalnya dia merasa ditolak baik secara fisik atau psikologis oleh orang tuanya, kakaknya atau temannya, dia entah itu penolakannya hanya melalui gestur dengan setiap kali didekati badan orang yang didekati itu menolak dia gitu ya, akan seseorang bisa merasakan ya. Nah, ini juga akan menyebabkan si anak akan menghindar dari interaksi sosial tersebut. Lalu ancaman yang keempat adalah penekanan atau intimidasi. Pada saat anak merasa dia mendapatkan tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka seperti kura-kura, dia akan berusaha untuk melindunginya agar terhindar dari tekanan itu. Jadi penekanan ini menjadi salah satu hal yang juga akan membuat anak menolak berinteraksi sosial. Maka sebagai orang tua dan guru, mungkin kita perlu introspeksi apakah selama ini kita dalam mengembangkan interaksi dengan anak-anak, apakah ada 4P itu? Kalau memang ada, maka kita harus segera memperbaiki supaya 4P di dalam diri anak itu yang dipersepsikan perlawanan, perasaan marah, penolakan, dan juga penekanan dari persepsi anak itu bisa terhindari, sehingga nanti kemudian kemampuan kita untuk menjalin relasi positif itu bisa terbentuk. Nah, apa sih ciri-ciri orang dengan keterampilan sosial yang baik? Satu, anak yang keterampilan sosialnya yang baik, dia bisa beradaptasi dengan mudah, beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan orang baru, kemudian juga dia bisa menyesuaikan dengan nilai dan norma yang ada. Dia bisa mempunyai jati diri yang kuat walaupun dia berada di lingkungan seperti apapun gitu ya. Anak yang keterampilan sosialnya bagus, dia walaupun bisa berinteraksi gitu, bisa mencair di dalam
berbagai macam lingkungan masyarakat, tapi jati dirinya juga tetap kuat. Lalu kemudian orang yang keterampilan sosialnya bagus juga memiliki kemampuan empati dan juga perilaku sosial yang bagus, Mbak Ren. Dan dia tidak mudah untuk, biasanya ada interaksinya dengan resilience gitu ya, kemampuannya untuk bertahan. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik bisa merangsang atau menstimulasi agar anak-anak kita punya keterampilan sosial yang bagus untuk fondasi kesehatan mentalnya? Pertama, tadi kita mengajak dia untuk bermain kelompok dengan berbagai macam permainan tradisional misalnya, atau permainan-permainan yang mendorong anak untuk berinteraksi, itu sangat bagus untuk melatih interaksi sosial anak. Lalu yang kedua, dengan mengajak anak untuk banyak berinteraksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Jadi ada kalangan yang sangat bawah, anak bisa masuk pada saat kita harus mengajak anak ke level lingkungan-lingkungan gadget, anak juga bisa masuk. Jadi mengajak anak untuk banyak bertemu dengan orang dari berbagai macam lapisan masyarakat, dan kemudian anak mampu menunjukkan sikap yang tepat. Nah, itu merupakan salah satu latihan sejak dini yang juga sangat bagus. Termasuk adalah latihan bagaimana ketika berada di tempat orang lain, dia harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan yang ada di situ. Jadi misalnya langit dijunjung, tanah dipijak. Nah, itu sangat tepat. Kemudian yang ketiga, melatih anak untuk berbagi, peduli dengan lingkungan, dan juga melatih anak untuk sering berkumpul dengan keluarga besar. Mungkin itu Mbak Reni yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pastinya ini semoga bisa kita terapkan. Kita harus introspeksi juga dari 4P tadi ya. Semoga sih sedikit aja yang harus dikoreksi ya Bu ya. Jadi ini kan bikin kita tambah semangat juga untuk lebih intens lagi bersaing dengan gadget ya, dalam tanda kutip. Sedih juga kalau kita harus saingan sama gadget ya Bu ya. Betul Mbak Reni, apalagi yang dipilih oleh anak itu gadgetnya gitu ya. Dia merasa lebih aman dengan gadgetnya dibanding dengan orang tuanya. Itu kan sangat menyedihkan ya. Ya, baik. Semoga anak-anak kita benar-benar bisa beradaptasi dengan mudah, dan yang pasti juga di tengah pandemi seperti ini, di tengah juga dengan kepungan gadget tadi, semoga nantinya anak-anak kita bisa lebih punya perilaku sosial yang baik gitu ya, Bu. Empatinya lebih tinggi gitu kan. Amin. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan informasi serta ilmunya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat depan ya Bu ya. Mbak Reni, sama-sama. Terima kasih. Salam sehat selalu keluarga Fas di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga Fas, narasumber kami, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog. Kita tadi membahas berkaitan dengan kekuatan interaksi sosial sebagai penguat kesehatan mental. Semoga kita bisa mengaplikasikan segala ilmu yang tadi sudah diberikan ya, keluarga Fas, menciptakan generasi yang sehat mental di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah juga penggunaan gadget yang luar biasa akhir-akhir ini. Terima kasih. Setelah ini di jam 9 sampai jam 10, keluarga Fas juga bisa simak dialog kesehatan Health Talk bersama Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Temanya nanti kita akan berkaitan dengan masih COVID-19, tentang isolasi mandiri seperti apa dan bagaimana yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga yang memang harus melakukan isolasi mandiri. Reni pamit sementara ya keluarga Fas, nanti kita ketemu lagi di jam 9 sampai jam 10 dialog kesehatan Health Talk bersama Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Terima kasih. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1